Kekuatan timnas makin mengerikan, begini pengajuan pelatih timnas Malaysia. Nathan Chow jadi sorotan tajam media luar negeri. PSSI buka suara soal naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni, serta beberapa kabar timnas Indonesia hari ini. Sebelum lanjut ke berita timnas hari ini, kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan update dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Ya, pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon mengakui kekuatan timnas Indonesia yang terus meningkat pesat bersama pelatih Sintayong dalam beberapa waktu terakhir ini. Kim memprediksi skuad Garuda bakal jadi tim terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang cukup moncer belakangan ini. Di Piala Asia 2023 yang dihelat awal tahun ini di Qatar, Timnas Indonesia Senior sukses mengukir sejarah dengan pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda pun baru-baru ini jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 nanti di putaran ketiga. Di tengah-tengah kualifikasi tersebut, akan ada agenda pesta sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada November sampai Desember 2024 nanti. Itu adalah Piala AFF yang kini resmi berganti nama jadi ASEAN Cup. ASEAN Cup 2024 untuk level senior akan start mulai tanggal 23 November nanti. Timnas Indonesia sendiri diprediksi tak akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang tersebut. Terlebih, ASEAN Cup memang juga tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Sintayong diyakini akan lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Malaysia Kim Pan-gon merasa tim rivalnya itu akan tetap jadi unggulan di ASEAN Cup nanti. Menurut saya, skuad timnas Indonesia sangat kompetitif dan merata. Mereka kuat dan bisa jadi tim terdepan di Asia Tenggara, kata Kim seperti dilansir ASEAN Football pada hari Selasa 18 Juni 2024. Mereka lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentunya layak diunggulkan jadi favorit di ASEAN Cup nanti. Imbu pelatih asal Korea Selatan, kompatriot Sintayong tersebut. Lebih lanjut, Kim menyampaikan kesuksesan timnas Indonesia ini karena tak luput dari hadirnya pemain-pemain keturunan. Kebijakan di timnas Indonesia itu untuk diadopsi di Malaysia. Saya rasa kami sudah banyak membicarakan hal ini, masalah pemain keturunan. Namun terkadang kita perlu melihat situasi di Malaysia. Saya dapat melihat situasi ini sulit, sangat sulit, ucap Kim. Semua orang mengatakan untuk mencoba cara seperti pelatih Indonesia pergi ke Eropa dan mencari pemain-pemain keturunan. Mungkin bisa dilakukan, tapi saya tidak tahu pungkasnya. Nathan Chow tengah menjadi sorotan publik berkat penampilan apiknya bersama timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Parasnya yang rupawan juga memikat begitu banyak fans wanita hingga membuat namanya kian melambung. Akan tetapi di balik ketenarannya di tanah air, karir profesional Nathan masih terombang-ambing. Setelah masa peminjamannya bersama SC Heerenveen habis, dia kembali ke klub asalnya Swansea City. Namun pemain berusia 22 tahun itu diragukan bisa menembus skuad utama The Swans. Media Wales yang bernama Wales Online mengungkapkan keraguannya Nathan masuk skuad utama Swansea City musim depan. Pada awal kedatangannya ke klub, Nathan diharapkan mampu menjadi solusi atas krisis bek kiri yang dialami Swansea City. Namun nyatanya dia dianggap tak mampu beradaptasi hingga akhirnya dipinjamkan ke SC Heerenveen. Tetapi, pemain berdarah Suriname itu juga jarang mendapat kesempatan bermain di Belanda. Ketika pemain internasional Indonesia datang dengan biaya diperkirakan sekitar 300.000 pound sterling, banyak yang mungkin berharap bahwa dia akan menjadi bagian dari solusi.
Namun tampaknya dia belum cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan sepak bola Championship, tulis Wolves Online dalam laporannya. Dia pergi ke Heerenveen dengan status pinjaman pada bulan Januari dalam sebuah langkah yang diharapkan oleh Sven akan melanjutkan perkembangannya. Namun dia kembali setelah hanya bermain selama 15 menit di Eredivisie, sambung laporan media tersebut. Nathan didatangkan Swansea City pada awal musim 2023-2024 dari klub Belanda Excelsior. Akan tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan bermain dan hanya jadi penghangat bangku cadangan The Swans dalam 10 laga di Championship dan 1 laga di Piala FA. Pada awal 2024, klub lantas meminjamkan ke SC Heerenveen, namun nasibnya tidak berbeda jauh. Ia hanya bermain 4 kali tanpa kontribusi assist atau gol. Hal itu berbanding terbalik dengan kiprahnya bersama Timnas Indonesia. Nathan sudah mencatatkan 11 caps bersama timnas senior maupun U23 dengan torehan 4 assist. Ia juga selalu bermain sebagai starter dan kerap tampil selama 90 menit. Wolves Online pun memasukkan Nathan dalam daftar 8 pemain yang harus membuktikan diri pada jeda pramusim ini agar bisa mendapat tempat di skuad Swansea City asuhan Luke Williams musim depan. Jika dia ingin memiliki masa depan dengan Swan, dia harus menunjukkan kemampuannya lebih banyak lagi. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan mengungkap hal positif dengan kehadiran pemain keturunan Kelvin Perdong. Ya, seperti yang diketahui, pemain keturunan Kelvin Perdong baru saja mengambil sumpah dan menjadi WNI pada bulan Juni lalu. Ia pun langsung menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua pada bulan Juni. Hadirnya Kelvin Perdong ini tentunya memperketat perebutan di posisi bek sayap kiri di skuad Garuda. Saat ini untuk pemain-pemain yang bisa mengisi posisi tersebut banyak opsi, seperti Sean Patinama dan tentunya Pratama Arhan. Pratama Arhan yang termasuk masih pemain muda tentunya menganggap positif persaingan antar pemain ini. Dalam segmen The Derby di channel YouTube Justinus Laksana, Pratama Arhan mengaku hadirnya Kelvin bisa memberi pengamanan yang luar biasa. Saya pribadi melihat permainan dari Kelvin itu benar-benar luar biasa. Ia pengalaman banyak banget, kata Arhan. Pemain yang bermain di Suwon FC itu mengaku hadirnya pemain ini bisa membuatnya belajar banyak. Dan tentunya Arhan mengaku ingin belajar agar bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan Sean Patinama dan Kelvin Perdong. Saya juga belajar dan senang seperti ini. Datang pemain baru dan saya harus belajar bagaimana cara bisa nyaman atau lebih unggul, terangnya. Media Vietnam soal ledek pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix yang tak bisa bersaing di Timnas Belanda. Terlebih, hal ini membuat sang pemain tidak bisa mentas di ajang sepak bola terbesar di Eropa, Euro 2024. Ya, Euro 2024 telah resmi dimulai. Kompetisi sepak bola antara negara terbesar di Eropa ini menjadi salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemain yang memiliki paspor peserta Euro, salah satunya ada Belanda. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix jadi salah satunya. Pemain yang sempat menolak tawaran naturalisasi dari Timnas Indonesia ini sangat menunggu kesempatan untuk bisa dipanggil ke Timnas Belanda untuk Euro 2024. Pasalnya, pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, sempat menyatakan bahwa dirinya tertarik untuk memanfaatkan kemampuan Kevin Dix. Namun sayangnya hal itu tidak terwujud. Banyaknya stok pemain bertahan milik Belanda membuat nama Kevin Dix dikesampingkan. Ronald Koeman lebih memilih nama-nama lain yang tampil solid bersama tim-tim elit Eropa. Melihat tadi panggilnya Kevin Dix, media asal Vietnam Soha meledek sang pemain. Dia menyebut Kevin Dix dinilai tak dapat bersaing untuk bisa masuk ke skuad Orange julukan Timnas Belanda untuk Euro 2024. Beberapa bulan lalu saya menyusun daftar skuad Belanda untuk persiapan Euro 2024.
Pelatih Ronald Koeman tak memilih Kevin Dix meski pemain tersebut sempat mengutarakan keinginannya bermain di timnas Belanda untuk mengikuti kancah Euro, tulis Soha, dikutip oleh Okezon pada Selasa 18 Juni 2024. Tersingkirnya Dix tidak sulit untuk dipahami karena saat ini sepak bola Belanda memiliki banyak bek yang sangat baik dan pelatih Ronald Koeman dapat dengan mudah memilih pemain dengan level yang lebih tinggi, sambung tulisan tersebut. Namun dengan tidak dipanggilnya Kevin Dix untuk masuk ke skuad timnas Belanda untuk Euro 2024, ini menjadi kesempatan bagus untuk PSSI. Mereka bisa kembali membujuk sang pemain agar mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Sebab tidak dipanggilnya Dix dapat menjadi pertanda peluangnya menembus skuad Orange semakin mengecil dibanding membela Belanda. Tentu lebih baik untuknya membela timnas Indonesia yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan kekuatan dari Kevin Dix, timnas Indonesia akan semakin siap untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat di babak ketiga nanti.